Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hering Aisyah Hilal, NIM 230701024 dari kelas 1F. Kali ini saya akan memaparkan tentang refleksi diri. Refleksi diri adalah proses mengevaluasi diri sendiri untuk memahami kekuatan, kelemahan, dan pertumbuhan pribadi. Melakukan refleksi diri penting untuk pertumbuhan dan perbaikan diri serta memahami bagaimana tindakan kita mempengaruhi kehidupan kita dan orang lain. Selanjutnya, saya akan jelaskan beberapa poin tentang refleksi diri saya. Poin yang pertama yaitu kelebihan. Beberapa kelebihan saya adalah cepat menghafal. Kemampuan untuk cepat menghafal memungkinkan saya untuk dengan mudah menyerap dan menyimpan informasi dalam ingatan saya, memudahkan proses belajar dan mengingat hal-hal penting dalam berbagai situasi. Kemudian, cepat beradaptasi. Kemampuan untuk cepat beradaptasi memungkinkan saya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan atau situasi dengan cepat dan efisien, sehingga lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di sekitar saya. Lalu, memiliki pendirian yang kuat. Saya memiliki keyakinan dan prinsip yang kokoh, memungkinkan saya untuk tetap berada dalam tujuan atau keputusan yang diambil bahkan di tengah-tengah tekanan atau tantangan. Kemudian, terbuka dengan kritik dan saran. Saya menerima semua masukan, kritik, atau saran dari orang lain dengan terbuka. Dengan itu, saya dapat belajar dari pengalaman dan meningkatkan diri tanpa terhalang oleh ego. Poin yang selanjutnya adalah kelemahan. Saya memiliki banyak kelemahan. Beberapa di antaranya yaitu sering menunda pekerjaan atau tugas. Kebiasaan menunda pekerjaan atau tugas, dengan kata lain prokrastinasi, dapat menghambat produktivitas dan kualitas pekerjaan saya. Hal ini bisa menyebabkan penumpukan tugas dan stres akibat deadline yang mendekat. Kemudian, mudah bosan. Kondisi ini membuat saya sulit untuk tetap fokus atau termotivasi saat dihadapkan pada hal-hal yang saya anggap membosankan. Kesulitan untuk menahan minat terhadap suatu hal dapat mengganggu konsentrasi dan kemajuan dalam pekerjaan atau aktivitas saya. Sehingga saya mencoba mengubah cara melihat atau menghadapi aktivitas yang saya anggap membosankan, kemudian mencoba menemukan hal yang saya anggap menarik atau relevan dengan diri sendiri. Selanjutnya, kurang terampil public speaking. Ketidakmampuan dalam public speaking atau berbicara di depan umum dapat menjadi hambatan dalam menyampaikan ide atau informasi dengan efektif. Karena kurangnya pengalaman berbicara di depan umum, hal ini membatasi kemampuan saya untuk memengaruhi orang lain atau berkomunikasi dengan baik. Kemudian, tidak mudah percaya orang lain. Selama ini, saya memerlukan waktu lebih lama atau bukti yang lebih kuat untuk membangun kepercayaan terhadap orang lain. Namun, sikap kurang percaya terhadap orang lain bisa menjadi penghalang dalam membangun hubungan pertemanan yang kuat dan kolaboratif. Poin selanjutnya yaitu potensi diri. Saya memiliki potensi diri, beberapa di antaranya yaitu mampu menggunakan bahasa asing. Kemampuan untuk menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, adalah keunggulan besar dalam lingkup global saat ini. Penguasaan bahasa asing membuka peluang komunikasi dan akses kepada banyak sumber informasi, membantu dalam hubungan antar budaya, serta memperluas peluang dalam karir dan pengembangan diri. Kemudian, dapat mengelola emosi dengan baik. Saya mampu beradaptasi dalam situasi yang menantang dan tetap memiliki kemampuan untuk berpikir jernih dalam mengatasi masalah. Hal ini juga membantu saya dalam menjaga kesehatan mental, sehingga memungkinkan saya untuk lebih efektif dalam berinteraksi dengan orang lain, mengatasi konflik, dan membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya, memiliki rasa empati yang tinggi. Memiliki rasa empati yang tinggi memungkinkan saya untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Kemampuan ini memperkuat hubungan interpersonal, memfasilitasi komunikasi yang baik, serta memungkinkan saya untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, pekerja tim yang efektif, dan individu yang lebih peduli terhadap kebutuhan orang lain. Kemudian, kreatif. Kreativitas adalah kemampuan untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda dalam menghasilkan ide-ide baru atau solusi yang inovatif. Hal tersebut sangat membantu saya dalam menyelesaikan masalah, menciptakan sesuatu yang baru, serta memunculkan gagasan yang orisinal dalam berbagai bidang kehidupan. Poin yang terakhir yaitu tujuan belajar di perguruan tinggi. Tujuan saya belajar di perguruan tinggi yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Dengan kemampuan saya sekarang yang masih sangat kurang, perguruan tinggi memberikan kesempatan untuk mendalami bidang tertentu dan memperluas pemahaman.
dan saya memilih program studi psikologi. Kemudian, belajar memahami diri sendiri dan orang lain. Selama masa perkuliahan, saya memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi minat, nilai-nilai, kekuatan, dan kelemahan saya sendiri. Saya juga dapat belajar memahami keragaman dan perspektif orang lain yang dapat membuka cakupan pemikiran saya. Kemudian, mencapai karir atau pekerjaan yang saya inginkan. Banyak orang memasuki perguruan tinggi dengan tujuan untuk mendapatkan kualifikasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai karir atau pekerjaan yang diinginkan. Pendidikan yang tinggi memberikan fondasi yang kuat untuk masuk ke dunia kerja dengan keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan, seperti psikolog misalnya. Terakhir, bermanfaat bagi orang lain. Belajar di perguruan tinggi juga mencakup tujuan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Hal ini dapat mencakup kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat, menjadi sumber inspirasi atau pembelajaran bagi orang lain, atau bahkan langsung terlibat dalam kegiatan sukarela atau keterlibatan sosial untuk meningkatkan kualitas kehidupan orang lain. Sekian, mohon maaf atas kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.